Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Aziz Fahrizal. Pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua, kita akan membahas tentang garis dan sudut, materi tentang sudut berseberangan luar dan sudut berseberangan dalam. Kemarin pada pertemuan pertama sudah kita bahas tentang sudut dalam, sudut luar, sudut sahadab. Pada pertemuan kali ini kita berfokus pada sudut berseberangan luar dan sudut dalam berseberangan. Kemudian mana sih yang disebut sudut luar berseberangan dan sudut dalam berseberangan? Pada gambar dalam tabel ini bisa dilihat di sini sudut dalam berseberangan ditunjukkan dengan sudut nomor 3 dan juga sudut nomor 5. Ini untuk yang sudut dalam. Kemudian juga ada sudut yang nomor 4 dan juga sudut nomor 6. Kemudian selanjutnya yang disebut dengan sudut luar berseberangan, yaitu sudut yang nomor 1 ditandai dengan garis merah dan juga dengan sudut yang nomor 7. Ada lagi yang kedua, yaitu sudut nomor 2 dan sudut nomor 8. Kemudian sudut luar berseberangan, di sini ada yang lebih spesifik, lebih jelas gambarnya. Di sini ada pasangan sudut P1 yang ditandai dengan warna hijau. Kemudian berseberangan dengan sudut Q3. Itu disebut dengan sudut luar berseberangan. Coba kalian analisa sudut mana lagi yang disebut dengan sudut luar berseberangan. Pada sudut luar berseberangan, besar sudutnya yaitu sama. Bisa dilihat pada contoh soal berikut ini. Pada contoh soal yang di sebelah kiri atau contoh soal yang pertama, di situ ada garis M yang memotong garis K dan garis L sehingga membentuk beberapa sudut. Di situ ditandai dengan sudut yang bergaris biru dan bergaris merah. Itu disebut garis luar berseberangan. Di situ diketahui besarnya pada sudut M dan sudut L yang ditandai dengan garis biru dan merah, yaitu 5x dan 40 derajat. Karena sudut luar berseberangan ini besarnya sama, maka apabila kalian menemui persoalan seperti contoh yang pertama, bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Yaitu, kita buat persamaannya dulu, 5x sama dengan 40 derajat. Kemudian, bisa diselesaikan, nilai x dapat diketahui 40 dibagi 5. Sehingga, besar x pada contoh soal yang pertama adalah 8 derajat. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di situ ada sudut M garis merah dan sudut L yang ditandai dengan garis biru. Itu juga disebut dengan sudut luar berseberangan. Jadi besarnya sudutnya sama. Kalau yang satu 130 derajat, maka yang satu juga 130 derajat. Sehingga bisa diselesaikan dengan persamaan 7x ditambah 25 sama dengan 130 derajat. Hasilnya 7x yang 25 dipindah luaskan sehingga diperoleh 105. Kemudian nilai x bisa diperoleh 105 dibagi 7, hasilnya 15 derajat. Kemudian kita lanjut pada sudut dalam berseberangan. Diketahui pada gambar ini yang ditandai dengan area hijau ini disebut dengan sudut dalam berseberangan. Coba kalian analisa pasangan sudut mana lagi yang disebut sudut dalam berseberangan. Lanjut pada contoh soal. Di sini ada garis K dan garis M, garis K dan garis L dipotong oleh garis L sehingga membentuk beberapa sudut. Di sini ada sudut K yang ada garis merahnya dan sudut M yang ada garis birunya. Sama dengan sudut luar berseberangan, besar sudut dalam berseberangan yaitu sama. Dari contoh pertama, 3x ditambah 15 tentunya besarnya harus sama nanti dengan 75 derajat. Sehingga penyelesaian contoh soal yang pertama, 3x ditambah 15 sama dengan 75 derajat. Kemudian diselesaikan dengan persamaan, 15 dipindah luaskan ke ruas kanan yang awalnya positif jadi negatif. 3x sama dengan 75
dikurangi 15, hasilnya 3X sama dengan 60. Nilai X 60 dibagi 3, sehingga X diperoleh 20. Lanjut pada contoh soal yang kedua. Sama, di sini ada garis K, garis L yang dipotong oleh garis M, sehingga membentuk beberapa sudut. Di situ ada sudut M yang ditandai dengan garis biru, dan sudut M yang ditandai dengan garis merah. Ini juga disebut dengan sudut dalam berseberangan. Tentunya besar sudut dalam berseberangan, besar sudutnya sama. Sehingga dapat diperoleh persamaan 3X tambah 60 sama dengan 120. 3X sama dengan 120 dikurangi 60. Yang 60 positif dipindah luas ke kanan jadi negatif, sehingga diperoleh nilai 60. 3X sama dengan 60, X 60 dibagi 3, sehingga nilai X diperoleh 20. Sama, hasilnya 20. Kebetulan Bapak ngambil contoh soal yang hasilnya sama 20. Tapi pada contoh soal yang lain belum tentu hasilnya 20. Tolong dipahami dan dipelajari pada contoh yang lain yang ada di buku paket. Lanjut, ini ada latihan soal, ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Sekian dari saya, terima kasih, selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.